Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Burhan. Saya akan memberikan materi tentang pendidikan kewarganegaraan di kelas 10 dan 11. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara untuk kelas 10. Baiklah, yang pertama adalah tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dihendaki atau diperintahkannya. Jadi artinya kekuasaan itu adalah orang yang memerintahkan kita kepada orang lain agar orang lain tersebut bisa mengikuti apa yang kita perintahkan. Adapun kekuasaan negara merupakan kewenangan negara mengatur seluruh rakyat untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Jadi kenapa harus ada pemimpin agar bisa mengatur seluruh rakyat yang ada di negaranya? Berikut beberapa teori pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama oleh John Locke. Dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Civil Government, ia menyebutkan bahwa kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Yang kedua, kekuasaan yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven. Van membagi kekuasaan negara menjadi 4 yang disebut dengan teori catur praja, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan polisi. Teori yang ketiga menurut Montesquieu. Teori ini disebut dengan istilah trias politica yang membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan yang terakhir dikemukakan oleh Lee Mayer. Teori ini dikenal dengan sebutan panca praja, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif untuk kesejahteraan, yudikatif, dan kepolisian. Yang kedua, sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia memakai teori yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu ajarannya trias politica. Ajaran tersebut merupakan ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang masing-masing kekuasaan tersebut dapat dalam melaksanakannya diserahkan kepada satu badan mandiri. Maksudnya, badan tersebut antara satu dan lainnya tidak saling memengaruhi dan tidak saling meminta pertanggungjawaban. Ajaran trias politika dimaknai sebagai suatu ajaran pemisahan kekuasaan. Sangat jelas bahwa dalam Undang-Undang 1945 menganut ajaran tersebut karena dijelaskan bahwa kekuasaan negara dipisah-pisahkan dan masing-masing kekuasaan negara tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat perlengkapan negara. Pembagian kekuasaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal, dan yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pada pertemuan kali ini,
dicukupkan dulu materinya sampai pembagian kekuasaan. Untuk materi selanjutnya kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Pada pertemuan kali ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.